warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amira Fatma dengan NIM 19.1900.046. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membawakan mata kuliah di semester 3 kali ini, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan, yaitu yang dibawakan oleh dosen Ibu Hasmiah Herawati. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya yang bernama Hasneti. Oke teman-teman, materi yang kami ambil yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah materi penghapusan sarana prasarana pendidikan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu yang akan dibawakan oleh rekan saya. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi. Terima kasih untuk rekan saya Nur Amira Fatma yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul penghapusan sarana dan prasarana. Tetapi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Hasniati, NIM 19.1900.070, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih penting, yang lebih menarik lagi, di sini saya akan mengupas sedikit apa sih itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah proses mengatur sarana dan prasarana pendidikan dengan melibatkan sumber daya manusia guna menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri siswa secara utuh. Jadi di sini manajemen sarana dan prasarana dia yang berperan penting, atau bisa dikatakan dia yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan atau yang ada di sekolah. Ya, teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih itu sarana dan prasarana dan bagaimana sih itu yang namanya sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan? Jadi di sini saya jelaskan juga bahwa sarana dan prasarana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, dia menyebutkan bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan seperti kursi, meja, buku, papan tulis, alat peraga, dan masih banyak lainnya ya. Sementara prasarana adalah fasilitas. Dia di sini dia berbentuk fasilitas ya. Fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Ya, semisal lokasi, bangunan, lapangan, halaman, kantin, dan lain-lain sebagainya. Namun pada dasarnya sarana dan prasarana adalah peralatan atau perlengkapan serta fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Namun menurut Ibrahim Bafadal, kalau nggak salah dia di sini mengartikan bahwa penghapusan sarana definitif adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga, baik itu lembaga sekolah, lembaga kantor, negara, dan lain-lain sebagainya dari daftar inventaris yang dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga ada yang bertanya, mengapa sih harus dilakukan atau harus diadakan penghapusan sarana prasarana? Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa diadakannya penghapusan sarana dan prasarana sebab sarana pendidikan yang telah digunakan atau seperti yang kita ketahui
ketika kita menggunakan sarana pendidikan secara lama atau dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengalami saat di mana nilai daya guna daripada sarana tersebut mulai memudar atau habis ya. Menurut Hartati Soekarman dan kawan-kawan, kalau tidak salah, dia mengatakan seperti ini, seandainya pemeliharaan sarana dirasa sudah tidak efisien dan efektif, maka perlu pertimbangan agar sarana tersebut dihapus atau disingkirkan dari daftar inventaris. Jadi di sini penghapusan sarana dan prasarana itu tidak asal menghapus ya, tidak asal langsung dihapuskan apa segala macam. Dia di sini memerlukan beberapa cara, melakukan syarat-syarat, langkah-langkah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hapus ya, pasti dia memiliki tujuan tertentu. Yang pertama yaitu mencegah atau membatasi kerugian lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan sarana yang rusak. Nah, yang kedua yaitu mencegah terjadinya pemborosan biaya, pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi. Yang ketiga yaitu membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan dari sarana tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu meringankan beban inventarisasi. Nah, kepala sekolah di sini dia memiliki wewenang ya untuk melakukan penghapusan. Namun perlu kita ketahui bahwa sarana yang akan dihapus harus memenuhi syarat-syarat penghapusan. Menurut Ibrahim Bafadal, dia menyatakan seperti ini bahwa ada 10 syarat-syarat penghapusan sarana di sekolah. Yang pertama dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi. Yang kedua yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah kuno, yang dimana di sini penggunanya tidak sesuai lagi. Yang kemudian terkena larangan, lain penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Yang keenam yaitu yang biaya pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya. Ketujuh ya, kalau tidak salah, berlebihan yang tidak digunakan lagi, kemudian dicuri, kemudian diselewengkan, dan yang terakhir itu terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Jadi lebih lanjut di sini kita jelaskan juga prosedur penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi selain ada syarat, ada tujuan, ada juga langkah-langkah dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah kepala sekolah atau yang mewakili ya, orang-orang yang ditunjuk langsung dalam melakukan penghapusan tersebut ya. Kemudian mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkannya di tempat yang aman namun tetap dalam lokasi sekolah. Kemudian meninventarisasi perlengkapan yang akan dihapus tersebut dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut. Dan ketiga, kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data barang yang rusak atau yang akan dihapus ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota atau Kabupaten. Yang keempat yaitu setelah SK penghapusan dari kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota atau Kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas yaitu memeriksa kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan membuat berita acara pemeriksaan. Kemudian yang kelima itu begitu selesai melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar di dalam berita acara pemeriksaan. Dalam rangka itu biasanya perlu adanya pengantar dari kepala sekolahnya. Usulan itu lalu diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Dan yang terakhir adalah begitu surat keputusan penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang barang-barang
maksudnya barang-barang atau sarana tersebut. Nah, ada dua kemungkinan penghapusan perlengkapan sekolah, yaitu pertama dimusnahkan dan dilelang. Maksud saya di sini ada dua kemungkinan penghapusan perlengkapan sekolah, yaitu dimusnahkan dan dilelang. Nah, apabila melalui lelang, yang berhak melelang adalah kantor lelang setempat, sedangkan hasil lelangnya menjadi milik negara. Nah, itulah tadi beberapa materi awal dari penghapusan sarana dan prasarana yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya Nur Amira Fatma untuk melanjutkan pembahasan mengenai penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang dimana di sini dia akan membahas tentang tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini adapun tata cara penghapusan dari sarana dan prasarana umum, yaitu adalah yang pertama, penghapusan barang yang rusak, yang sudah lama maupun yang sudah tua. Nah, di sini dari penghapusan barang yang sudah rusak maupun yang sudah tua, dia meliputi yang pertama, yaitu setiap pengurus harus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Yang kedua, yaitu pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja. Yang ketiga, yaitu pengurus mengusulkan penghapusan kepada unit utamanya masing-masing di daerah tingkat 1. Nah, terus yang keempat, yaitu unit utama harus membentuk panitia penghapusan barang. Yang kelima, panitia harus memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit kerja, dan panitia melaporkan kepada kepimpinan unit utama disertai dengan usul atau rekomendasi penyelesaiannya. Yang keenam, yaitu pimpinan unit utama harus meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Yang ketujuh, jika barang yang akan dihapuskan seperti barang yang tidak bergerak, Biro Perlengkapan akan meminta persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Keuangan, lalu diteruskan kepada Biro Hukum. Nah, tata cara yang kedua, yaitu penghapusan barang yang hilang, yang dicuri, dirampok maupun diselewengkan. Di sini meliputi yang pertama, yaitu pimpinan unit satuan kerja harus bertanggung jawab atas barang yang hilang dan harus melaporkan ke pimpinan maupun ke polisi. Yang kedua, pihak kepolisian harus mengeluarkan berita acara pemeriksaan selama 3 bulan. Yang ketiga, hasil penyelidikan berisikan tentang kehilangan barang tersebut bukan karena kelalaian petugas ataupun kehilangan yang disebabkan karena kelalaian petugas. Yang keempat, yaitu pimpinan unit utama harus mengusulkan penghapusan kepada menteri yang dilampiri berita acara dan bukti setoran hasil penjualan. Menteri mengeluarkan surat kehilangan atau SK penghapusannya. Yang terakhir, penghapusan dari daftar inventaris dilakukan setelah SK penghapusan dikeluarkan. Yang terakhir, dari penghapusan tata cara sarana dan prasarana pendidikan, yaitu penghapusan barang karena bencana alam. Nah, di sini penghapusan barang karena bencana alam, yaitu tata caranya disamakan dengan penghapusan barang yang sudah rusak maupun yang sudah tua atau yang tak terpakai lagi. Tambahan dengan SK dari pemuda yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Oke, cuman itu penyampaian dari saya tentang tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Hasniati. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya, yaitu Nur Amira Fatma, tentang tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Jadi
dari materi tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, maka berakhirlah materi yang kami paparkan pada hari ini. Jadi ucapan terima kasih kepada dosen pengampu yang senantiasa membimbing kami, serta teman-teman yang senantiasa mendengarkan materi yang kami paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen sarana dan prasarana di sini dia bertanggung jawab dan berperan penting dalam mengelola serta mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian sarana dan prasarana adalah perlengkapan serta fasilitas yang menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian penghapusan sarana dan prasarana yaitu menghilangkan atau menghapuskan sarana atau barang-barang dari daftar inventaris. Jadi untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana tidak sekedar dihapuskan saja, tetapi memiliki beberapa syarat, langkah-langkah serta tata cara. Dan melakukan penghapusan sarana dan prasarana di sini dia tidak sekedar dihapuskan saja, tetapi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi saya atas nama Asniati mengundur diri dari hadapan teman-teman. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, zikir pikir amal soleh. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.